Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Malam hari ini kita jumpa lagi di dalam Renungan Malam atau Rema 3 Agustus 2021. Bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan malam hari ini terdapat di dalam Mazmur 5 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Bunyi firman Tuhan Mazmur 5 ayat 12 dan 13 sebagai berikut. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang hendak kami renungkan. Berkati kami dengan perenungan ini, biarlah bagian firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kami. Kami siap untuk belajar firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, judul perenungan malam hari ini adalah orang yang berlindung pada Tuhan. Orang yang berlindung pada Tuhan. Pertanyaannya buat kita malam hari ini adalah, siapa orang yang berlindung pada Tuhan? Orang yang berlindung pada Tuhan adalah orang yang mengarahkan pandangannya dan berjalan kepada sasaran Tuhan. Sekali lagi, orang yang berlindung pada Tuhan adalah orang yang mengerahkan pandangannya dan berjalan kepada sasaran Tuhan. Orang yang berlindung pada Tuhan itu akan terlihat dalam sikap hidupnya. Minimal ada dua hal yang akan terlihat dalam hidupnya. Hal yang pertama itu adalah ia memiliki keintiman dengan Tuhan setiap waktu. Ia memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan setiap waktu. Di dalam doanya, di dalam perenungan firman Tuhan setiap waktu. Hal yang kedua itu yang akan terlihat dari hidup seorang yang berlindung pada Tuhan adalah hidup dalam ketaatan kepada Allah. Hidup dalam ketaatan kepada Allah itu juga artinya bahwa tunduk kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Secara sederhana saya dapat gambarkan seperti ini. Ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan, dia mengerti firman Tuhan itu, maka firman Tuhan yang didengar dan dimengerti itu dia lakukan dalam keseharian hidupnya sebagai wujud ketaatan. Itu dua hal yang akan terlihat dari hidup seorang yang berlindung kepada Tuhan. Memiliki keintiman, hubungan dengan Tuhan setiap waktu, dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang berlindung pada Tuhan itu akan menerima berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang disediakan dalam bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal. Yang pertama, ada sukacita. Setiap orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersukacita. Kata ayat 12 itu. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Sukacita yang diterima dan sorak-sorai yang dialami itu selama-lamanya, kata firman Tuhan. Bukan sementara waktu, tapi selama-lamanya. Itu hal yang pertama, bahwa ada sukacita kepada mereka yang berlindung kepada Tuhan, dan juga ada sorak-sorai selama-lamanya. Hal yang kedua itu ada perlindungan Tuhan. Karena Engkau Allah menaungi mereka. Mereka ini adalah orang yang berlindung kepada Tuhan. Orang yang berlindung kepada Tuhan itu
perlindungan itu digambarkan oleh Raja Daud atau penulis Mazmur ini seperti dua hal. Digambarkan seperti pagar dan perisai. Pagar itu dicontohkan seperti pagar rumah yang mengelilingi sebuah rumah, dan pagar itu akan mengelilingi rumah itu sehingga orang yang tinggal di dalam rumah itu akan menikmati rasa aman. Itulah perlindungan Allah bagi orang yang berlindung kepada Tuhan. Perlindungan itu digambarkan oleh pemazmur sebagai sebuah pagar yang sementara mengelilingi hidup orang percaya itu, dan dia akan menikmati rasa aman yang diberikan oleh Tuhan. Hal yang kedua itu bahwa perlindungan itu digambarkan sebagai sebuah perisai. Perisai itu adalah alat yang biasa digunakan oleh seorang prajurit ketika dia pergi untuk berperang. Alat ini berguna untuk menangkis serangan musuh dari segala penjuru. Perlindungan Allah itu digambarkan sebagai sebuah perisai yang sementara digunakan untuk menangkis segala serangan musuh dari segala penjuru. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah perlindungan Allah yang diberikan kepada setiap orang yang datang kepada Tuhan dan berlindung kepada Dia. Hari-hari ini banyak orang butuh perlindungan, dan perlindungan yang tepat itu hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita di mana saja kita ada, di mana saja kita beraktivitas, di mana saja kita melangkahkan kaki kita. Perlindungan Allah itu bagaikan pagar yang sementara melindungi kita dan memberikan rasa aman. Perlindungan Allah itu juga bagaikan perisai yang sementara menangkis serangan-serangan musuh dari segala penjuru. Serangan musuh itu bisa juga niatan jahat orang untuk mencelakakan. Serangan musuh itu bisa juga karena penyakit. Serangan musuh itu bisa juga karena wabah COVID ini. Tapi ingat, perlindungan Allah itu digambarkan sebagai sebuah perisai yang menangkis serangan-serangan musuh itu. Ibu Bapa yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita semua untuk mari berlindung kepada Tuhan. Berlindung kepada Tuhan itu artinya bahwa kita mengerahkan pandangan kita dan kita berjalan menuju sasaran Tuhan. Sasaran Tuhan itu harus terlihat dalam sikap hidup kita, itu dengan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu, di dalam doa-doa kita, di dalam perenungan-perenungan firman Tuhan setiap saat. Dan yang kedua itu bahwa kita harus hidup di dalam ketaatan, ketundukan kita kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dengan demikian maka kita akan dan pasti menikmati perlindungan Allah. Perlindungan Allah ibarat pagar tadi, perlindungan Allah ibarat perisai tadi yang akan melindungi kita sehingga kita merasa aman, dan di dalam kenyamanan itu kita akan terus bersukacita karena kita tahu kita ada di dalam perlindungan Allah. Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberikan penguatan kepada kita, terus mengingatkan kita untuk mari berlindung kepada Tuhan. Jangan pernah berlindung kepada apapun yang ada di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk refleksi firman Tuhan malam hari ini. Berkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat malam.